mendaftarkan di akreditasi Sinta minimal harus 2 tahun dulu, ada 4 terbitan dulu. Nah, saya hampir tidak pernah membimbing mahasiswa itu yang sekali jadi. Adik-adik mahasiswa, ayo bikin itu masih agak luar biasa susahnya. Ada adendum bahwa kegiatan-kegiatan yang didanai adalah yang memungkinkan untuk didaringkan. Proposal yang baik, artikel yang baik itu adalah artikel yang selesai. Pengalaman adalah lukisan hidup yang paling indah karena setiap garis dan warna memiliki makna yang dalam. Hai Sobat Ronggo, kembali lagi dengan episode ketiga dengan saya Kiki di program Cikita, cerita kita yang akan menemani Sobat Ronggo untuk beberapa menit ke depan. For your information Sobat Ronggo, di Cikita, cerita kita ini kita akan bersama membahas seputar pengalaman yang menarik dan juga informatif ya, seperti bisa memberikan motivasi untuk Sobat Ronggo semua. Nah, di episode ketiga ini kita membahas tips dan trik lolos PKM dan publikasi ilmiah. Wah, ini perlu Sobat Ronggo untuk dengar dan simak baik-baik ya di podcast ketiga kali ini. Baik, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Siapa dia? Kita sambut Ibu Sri Wulan SPD MSI. Halo Ibu Sri Wulan. Halo Pak Kiki. Bu Wulan sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Kiki sehat? Alhamdulillah, segar bugar Bu membengkak ini ya Bu ya. Puasa lancar ya? Alhamdulillah Bu lancar. Walaupun banyak ini ya kerjaan ya, jadi kita harus tetap semangat berpuasa. Karena kan edisi Cikita kita ini tepat di bulan Ramadan ya Bu ya. Betul. Jadi mohon maaf Sobat Ronggo karena di sini nggak ada makanan dan minuman ya. Baik Bu Wulan, kalau ngomong-ngomong soal prestasi nih Bu dan berkaitan dengan artikel ilmiah ya, menurut Ibu cara supaya berhasil menghasilkan sebuah artikel yang baik itu seperti apa Bu? Mungkin ada kriteria-kriteria khusus yang secara dasar itu harus dimiliki. Oke, tadi ini ada 2 ya yang dibahas ya, jadi ada proposal PKM sama artikel ilmiah. Betul. Begitu ya. Nah, kalau kita berbicara di proposal PKM begitu, pertama yang memang wajib kalau kita pengen lolos ya Pak ya, ikuti panduan. Nah, termasuk dengan publikasi artikel pun juga demikian. Kalau kita bikin artikel kan pasti kita punya tujuan untuk dipublish kemana gitu ya. Iya. Nah, kalau misalkan artikel ataupun proposal tadi itu kan ada kalau di artikel ada editornya begitu ya. Nah, di jurnal sasarannya itu pasti punya gaya selingkung yang berbeda-beda antara satu jurnal dengan jurnal yang lain. Jadi harus kita ikuti. Nah, kayak misalkan ikut event lomba pun juga kita harus mengikuti dari penyelenggaranya, aturan yang diberikan oleh penyelenggara. Jadi ikuti panduan. Itu langkah pertama. Itu sih Pak. Oh, jadi memang untuk lolos ke tahap penelitian kita harus mengikuti panduan yang diminta Bu ya. Betul, sama kalau misalkan PKM ini kan dari terminologinya adalah program kreativitas mahasiswa, maka judul dan substansinya harus menunjukkan kreativitas itu sendiri. Oke, nah Bu Wulan mau tanya nih, mungkin Sobat Ronggo di luar sana juga mungkin masih bingung ya. Penelitian ini PKM ini apa sih Bu, mungkin bisa dijelaskan secara singkat tapi kayak memberikan informasi kepada Sobat Ronggo di luar sana. Oke ya Sobat Ronggo, jadi kalau PKM di program kreativitas mahasiswa ini tidak terbatas di penelitian ya Sobat Ronggo, jadi ini adalah satu wadah yang diberikan oleh Belmawa untuk membantu adik-adik, teman-teman mahasiswa, Sobat Ronggo semua untuk mengasah kreativitas. Nah, kalau misalkan teman-teman yang suka penelitian, mau ngambil bidang penelitian, ada skema yang namanya riset eksakta atau riset sosial humaniora. Kalau misalkan saya bakatnya wirausaha nih Bu, nah di PKM juga ada yang namanya PKM kewirausahaan, meskipun ada kamar lain yang juga disediakan oleh Belmawa, misalkan B2MW. Nah,
Ada juga yang saya suka nih Bu mengabdi ke masyarakat. Ada itu yang namanya PKM pengabdian masyarakat, penerapan IPTEK. Nah, jadi secara singkat program PKM ini adalah wadah yang diberikan oleh Belmawa untuk teman-teman Sobat Ronggo semua untuk mewadahi kreativitas teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa bikin proposalnya, ikuti panduan yang ada, nanti kalau misalkan ikut skema pendanaan, teman-teman bisa dapat pendanaan, kemudian baru kita berkegiatan setelah dinyatakan lolos begitu. Tapi kalau ada skema juga yang namanya adalah PKM insentif. Jadi kita cukup bikin proposalnya, kalau dinyatakan lolos nanti teman-teman dapat insentif, tidak perlu melakukan kegiatan. Ya, Oke, begitu. baik. Nah, ini kan berkaitan dengan proposal PKM ke kreativitas mahasiswa Bu ya. Betul. Nah, di sini mungkin saya mewakili dari teman-teman Sobat Ronggo di luar. Kalau PKM itu apakah harus sesuai dengan jurusannya Bu? Karena kan tadi Bu Wulan bilang harus bisa PKM kewirausahaan. Sedangkan di Uniro mungkin untuk prodi yang spesifik seperti kewirausahaan kan belum ada. Nah, itu bagaimana Bu? Oke, jadi kalau kita bicara PKM itu ini Pak Kiki, karena tadi ada pendanaan, ada insentif ya. Skema untuk pendanaan itu ada 8 bidang. Nah, 8 bidang ini masing-masing bidang punya karakter yang berbeda-beda. Misalkan kalau tadi saya sampaikan riset, mau eksakta, mau sosial humaniora, harus sesuai bidang karena nanti kan berkaitan dengan metode risetnya begitu ya. Kalau misalkan tidak bidangnya, dikhawatirkan metodenya tidak sesuai untuk mendapatkan data yang valid yang bisa digunakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Atau misalkan penerapan IPTEK di PKMPI atau karya inovatif itu juga harus sesuai bidang. Namun kalau misalkan PKM-nya adalah kewirausahaan, kemudian pemberdayaan masyarakat, pengabdian masyarakat tidak terikat. Jadi dari prodi apapun tidak masalah selama teknologi yang kita berikan untuk mitra atau yang komoditas yang mau kita angkat ada nilai kreativitasnya. Oke, begitu. baik, berarti yang memang berdampak juga ya ke masyarakat atau ke mitranya. Nah, Bu Wulan, selama Bu Wulan menggeluti di bidang ini, artinya yang membawahi mahasiswa terkait PKM, apakah sudah ada mahasiswa yang menurut Bu Wulan itu artikelnya sudah cukup baik nggak Bu? Oke, kalau kita bicara artikel, wah mahasiswa kita itu keren-keren Pak Kiki. Nah. Jadi saya yakin kalau sependek yang saya tahu, karena memang mungkin tidak semua mahasiswa di seluruh prodi ya di Uniro saya pernah bersinggungan secara langsung, tetapi dari mahasiswa yang saya pernah berinteraksi itu sudah ada yang menghasilkan artikel yang terpublish di Sinta 3, Sinta 4, bahkan ini kemarin terbaru ada yang juga sudah mempublish, belum publish namun sudah dapat LOE. Jadi kan sudah dapat jaminan publish ya Pak ya. Betul sekali. Itu di Sinta 2 yang juga kebetulan terindeks Scopus. Jadi mahasiswa kita itu keren-keren sebenarnya, cuman kadang-kadang perlu kita beri kesempatan gitu Pak Kiki ya. Jadi Sobat Ronggo jangan takut ya kalau misalkan saya pingin juga, apalagi nih Pak Kiki sekarang kan dari panduan akademik Uniro sudah bisa nih mahasiswa lulus tanpa skripsi melalui jalur artikel ilmiah. Nah bisa banget itu dikejar kalau Sobat Ronggo pengen, aduh nggak mau capek-capek mikir skripsi, nah bisa dari jauh-jauh hari dikejar untuk bisa mempublish artikel ilmiah di jurnal. Bisa Sinta 1, Sinta 2 atau Scopus bahkan atau Sinta 3 dan Sinta 4. Oke, berarti Uniro ini sudah kayak membebaskan skripsi dengan catatan mereka bisa publish artikel di terindeks Sinta Bu ya. Betul. Nah mungkin dari teman-teman mahasiswa Sobat Ronggo juga kurang informasi mengenai Sinta itu apa sih Bu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit aja. Oke, jadi gini Sobat Ronggo, kalau Sobat Ronggo ini mau misalkan punya tulisan begitu ya, menulis artikel ilmiah kemudian dipublikasi, ada yang namanya jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah itu adalah salah satu wadah di mana kita bisa mempublikasikan karya ilmiah kita dalam bentuk artikel, begitu ya Pak Kiki ya. Betul. Nah, jurnal itu ada yang namanya jurnal nasional yang memang belum terindeks Sinta. Ini biasanya adalah jurnal-jurnal yang masih awal berdiri begitu ya, baru dibentuk. Karena kalau mau mendaftarkan di akreditasi Sinta minimal harus 2 tahun dulu, ada 4 terbitan dulu. Nah, jadi masih awal. Nah, kalau jurnal yang terindeks Sinta ini adalah jurnal yang sudah terakreditasi.
Nah, kita sama-sama tahu ya Sobat Ronggo, jadi akreditasi itu adalah salah satu bentuk kontrol kualitas. Nah, termasuk kayak kampus kita terakreditasi, prodi-prodi di sini sudah terakreditasi, itu juga salah satu bentuk evaluasi atau menjaga mutunya begitu ya. Nah, jadi jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi Sinta ini adalah jurnal-jurnal yang memang sudah dilakukan penilaian oleh reviewer-reviewer dari lembaga terkait. Kemudian dia bisa dinyatakan, oh ini sudah layak dapat akreditasi Sinta 6, 5, 4, 3, 2 ataupun 1. Berarti yang paling tertinggi 1 Bu ya? Betul. Nah betul. Nah Bu, tadi kan Bu Wulan bilang bahwasanya mahasiswa kita itu dibebaskan skripsi kalau misalkan dia publish di jurnal begitu Bu ya. Nah itu mungkin syarat atau ketentuannya bagaimana Bu? Kalau merujuk ke panduan akademik ya Pak Kiki ya, di panduan akademik itu ada beberapa ketentuan. Jadi kalau mahasiswa mau bebas skripsi artinya benar-benar tidak skripsi ya, tidak mengambil skripsi atau direkognisi begitu, itu dia bisa kalau sudah menerbitkan satu artikel di jurnal terindeks Scopus atau WOS atau Sinta 1 atau Sinta 2, satu artikel saja. Tapi kalau misalnya nih Bu, Sinta 1, Sinta 2, Scopus, WOS itu kan standarnya berat. Sulit nih kita yang bagi kita yang masih belajar nulis. Nah, kalau misalkan Sinta 3, Sinta 4 gimana sih? Nah, bisa. Namun kalau untuk Sinta 3 dan Sinta 4 itu kalau baru satu artikel saja belum bisa bebas skripsi, tapi sudah bisa bebas sidang begitu. Oh, gitu. Kalau mau yang bebas skripsi itu 2 sebagai nama pertama ya Pak ya. Jadi nggak bisa kalau misalkan ini misalnya pembimbing saya mau publish nih di Scopus, saya diajak jadi penulis ke-10, nggak bisa. Nggak bisa Bu ya. Tapi itu mungkin teknisnya di prodi kembali ke prodi masing-masing. Cuman yang ada di pedoman akademik yang tertuang itu seperti itu. Jadi bisa untuk mengajukan bebas skripsi jika ada satu artikel di Scopus, WOS atau Sinta 1, Sinta 2. Kalau untuk Sinta 3 dan 4, 2. Kalau hanya satu di Sinta 3, Sinta 4 gimana Bu? Hanya bisa bebas sidang. Tetap skripsi tetapi bebas sidang. Begitu. Nah Bu Wulan, kemudian selama Bu Wulan menjadi dosen ya di Uniro, ada nggak Bu momen yang cukup mengharukan yang yang selama ini mahasiswa ikuti dan didampingi oleh Bu Wulan sendiri begitu? Kalau bicara mengharukan, hampir semua momen mengharukan. Karena saya kebetulan orangnya agak melo ya Pak Kiki. Biasa Bu perempuan ya. Betul. Berarti saya masih perempuan normal. Nah, hampir semua momen ketika saya mendampingi mahasiswa itu ada sisi harunya. Kenapa? Karena saya hampir tidak pernah membimbing mahasiswa itu yang sekali jadi. Artinya ada proses struggle-nya di sana. Ibarat baru bikin proposal saja pasti mereka sudah saya minta revisi berkali-kali. Itu bimbingan saya sudah hafal itu. Jadi nggak pernah sekali datang bawa draft langsung oke, ACCO, tidak pernah. Jadi pasti revisi berkali-kali. Setelah misalkan revisi, misalkan kita bicara PKM begitu ya, lolos, risetnya itu pun juga nggak mudah, ada saja tantangannya. Jadi hampir semua mengharukan. Cuman mungkin yang ini adalah saya di sini di Uniro ini sejak tahun 2012. Saya pertama kali meloloskan bimbingan saya di program PKM itu di 2019 Pak Kiki. Wow, 2019. Itu gimana Bu 2019-nya? Jadi di 2019 itu mungkin waktu itu PKM masih belum menjadi istilahnya mahasiswa sini mungkin yang mengenal PKM belum banyak gitu ya. Jadi waktu itu mungkin belum terbangun atmosfer ini waktunya PKM nih, kita bikin rame-rame, mungkin belum kelihatannya masih belum seperti sekarang. Jadi waktu itu untuk ngajak adik-adik mahasiswa, ayo bikin itu masih agak luar biasa susahnya. Iya. Cuman ya akhirnya ya butuh didampingi. Jadi saya ingat betul proposal selesai itu di deadline hari terakhir. Hari terakhir misalkan hari terakhir upload adalah 1 Maret, itu di 1 Maretnya saya di kampus sampai jam 10 malam itu Pak Kiki. Wow, itu sama mahasiswa Bu ya jam 10 malam? Sampai jam 10 malam waktu itu di ruang dosen saya ingat saya dampingi, saya pastikan bahwa proposal yang sudah mereka buat dengan susah payah itu sudah terupload.
Oke, kemudian alhamdulillah selang berapa lama begitu pengumuman keluar dari Uniro, waktu itu lolos 3 judul, satu dari teman-teman komunikasi, satu dari biologi yang kebetulan saya yang bimbing, satu lagi dari teman-teman industri. Nah itu karena pertama kali jadi bisa adik-adik ini kalau mau kita gitu bisa gitu loh. Bisa jadi, Bu ya. Betul. Terus pas Monef itu juga gitu, ketuanya itu anaknya pendiam banget Pak Gigi. Di kelas itu kalau misalkan mau jawab itu suka malu-malu. Jadi waktu Monef waktu itu masih luring, belum COVID. Jadi kita datang langsung ke Surabaya. Saya sudah was-was ini nanti anak pas presentasi di depan reviewer bisa nggak sih keluar suaranya gitu. Kalau secara kemampuan saya tahu dia bisa, cuman dia itu nggak yakin dengan dirinya. Ternyata di situ dia berani berpresentasi dengan lantang, menyampaikan dengan jelas apa yang dilakukan. Saya jadi anak-anak ini sebenarnya kalau dikasih kesempatan bisa betul. Jadi ya terus alhamdulillah sejak saat itu saya memang di PKM lumayan getol Pak Gigi. Jadi adik-adik ayolah dan alhamdulillah sampai tahun 2024 kemarin selalu ada yang lolos dari teman-teman di Uniro. Wow, keren sekali. Jadi teman-teman di Uniro ataupun sobat Ongko di luar bahwasanya Uniro ini juga berprestasi gitu Bu ya. Walaupun kita kampus daerah tapi atmosfer yang dibangun adalah seperti kampus di luaran sana. Betul. Bahkan kita sudah pernah juara level internasional. Wow, kalau boleh tahu yang mana itu Bu, bisa dibantu jelaskan mungkin. Kalau yang bimbingan saya itu saya pertama kali mendampingi event internasional itu di tahun 2022. Itu pun juga itu dari PKM awalnya, dapat bikin proposal di tahun 2020, kemudian kekat karena COVID, ada adendum bahwa kegiatan-kegiatan yang didanai adalah yang memungkinkan untuk didaringkan. Nah, sedangkan proposal yang diajukan adik-adik itu ya pure laboratory activity karena memang di biologi ya Pak saya. Nah, akhirnya enggak lolos. Kemudian di 2021 proposal itu kita perbaiki lagi, kita ajukan lagi. Rezeki lolos. Lolos Bu ya. Lolos. Jadi memang butuh tekad juga gitu ya. Selesai pelaksanaannya drama karena pembatasan itu saya sampai sama security itu, Bu ini kalau ada satgas, Bu Wulan yang tanggung jawab. Iya Pak, saya yang tak ngadepi satgasnya waktu itu. Nah dapat data di 2022 ada event lomba yang namanya adalah UIC, UINSA International Young Scientist Competition. Nah itu diadakan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya. Waktu itu pesertanya ada dari Mesir, ada dari Malaysia, kemudian ada dari Indonesia, sama ada dari negara Timur Tengah lain. Saya lupa negara mana. Nah itu kita bikin essay, datanya based dari data PKM. Nah kita tuangkan dalam bentuk artikel begitu, essay begitu sesuai panduan panitia. Kita kirimin aja nih. Anak-anak juga awalnya gini, bisa nggak sih Bu? Ini bahasa Inggris loh Bu, ini internasional. Coba aja lah, menang rezeki, nggak menang ya nggak apa-apa, punya pengalaman gitu kan. Iya benar-benar. Kita kirim, dapat pengumuman kita lolos semifinal. Semifinal itu anak-anak disuruh bikin PowerPoint sama record video presentasi in English. Dibikin, dikirim, keluar lagi pengumuman lolos final. Nah itu kita sudah beneran nggak sih gitu. Terus ternyata waktu pas lolos final itu Pak, di final itu adik-adik presentasi secara langsung. Judgesnya satu dari UGM, saya lupa prof siapa, satu lagi dari Jepang. Jadi profesor dari Jepang. Adik-adik itu meskipun mungkin kalau kita bicara grammar apa gitu masih belum bagus gitu ya. Tapi saya tanamkan presentasi itu yang penting adalah lawan bicaramu paham apa yang kamu sampaikan. Akhirnya mereka berani ngomong meskipun mungkin bahasa Inggrisnya tidak terlalu bagus, tapi bisa berani, percaya diri. Alhamdulillah dapat perak Pak. Nah itu saya bisa ternyata. Iya gitu ada loh. rasa nuansa bangga di situ Bu. Bangga Ya. terus saya juga seneng anak-anak waktu prosesnya itu kan juga perjuangan gitu loh Pak. Jadi nggak sia-sia gitu loh usaha kalian. Iya gitu. benar-benar. Karena memang mahasiswa kita juga memang tidak bisa berjalan sendiri karena dosen sama mahasiswa dulu itu adalah satu kesatuan ya Bu ya. Betul, memang Jadi harus saling kita dampingi, berdampingan. betul. Kita harus didampingi. Kalau diarahkan, didampingi bisa kok Sobat Ronggo semua ini. Keren-keren. Nah kemudian Bu Wulan, untuk meraih sebuah prestasi itu kunci awalnya seperti apa sih Bu Wulan? Mungkin bisa di-share nggak sih Bu? Siapa tahu teman-teman Sobat Ronggo di luaran sana itu kayak merasa gimana ya supaya lolos seperti apa yang Bu Wulan sampaikan tadi gitu.
Oke, kalau menurut saya ya, yang namanya prestasi itu tidak hadiah yang ujuk-ujuk kita dapat gitu ya Pak Gigi. Jadi itu adalah sebuah kompensasi dari sebuah proses yang kita lewati. Nah, kalau mau berprestasi pertama harus apa? Teman-teman harus punya kemauan. Jadi Sobat Ronggo semua, saya yakin masing-masing Sobat Ronggo ini punya potensi. Kadang-kadang kita memang belum menyadari potensi apa yang ada dalam diri. Itu memang perlu digali. Kemudian kalau misalkan oh kayaknya saya tertarik ke sini, upgrade value diri di bidang itu, ditekuni. Kemudian kalau misalkan ada event lomba apa, mau ini dalam arti mau banyak hal, artinya mau kalau misalkan di lomba PKM gitu ya, atau di kompetisi PKM, mau bikin proposalnya, mau belajar. Kalau misalkan dikasih masukan sama ada mentor atau pembimbing begitu, jangan membarier diri, jangan merasa bahwa halah revisi bolak-balik, revisi lagi itu jangan. Jadi kenapa? Karena mungkin bukan berarti saya menganggap dosen selalu lebih pintar daripada mahasiswa. Tidak ya Pak. Cuman kadang-kadang karena kita lebih senior ya, lebih senior dalam arti usia, kita lebih dulu berproses begitu. Bisa jadi kita sudah mendapatkan pengalaman yang teman-teman belum. Nah sehingga apa yang kita sudah pernah dapat itu kita bagi, kita share. Kalau misalkan arahan dari dosen pembimbing atau mentor itu teman-teman tahu sumber lain kok beda, boleh kok didiskusikan. Saya rasa semua dosen di Uniro terbuka untuk diajak diskusi selama penyampaiannya itu dengan cara yang baik ya Pak ya. Betul. Jadi loh Bu, kok saya kemarin baca kok seperti ini ya Bu, gimana ya Bu baiknya. Nah itu kan akhirnya menjadi suatu momen sharing untuk tukar pendapat, mencari solusi terbaik seperti itu. Jadi mau belajar dan dimulai. Jadi dimulai, jangan hanya diangan-angan. Mau nulis proposal PKM, saya kayaknya pengen ngangkat ide ini nih. Mau nulis artikel, saya kemarin dapat data ini nih dari proyek matkul A. Kayaknya bisa dibuat artikel, tapi hanya diangan-angan. Nah, nggak akan terrealisasi. Jadi harus dimulai dan diselesaikan. Oke, berarti memang untuk menuju ke sana kita harus punya niat dan mulai Bu ya. Betul. Karena kalau nggak dimulai ya kita nggak tahu gimana dong ke depannya. Betul sekali. Betul jadi ya, memang Bu, ya? harus dimulai dan diselesaikan. Jangan dimulai doang. Dimulai nggak selesai juga nggak bagus itu. Iya benar. Jadi kalaupun udah dimulai dan mungkin gagal itu jadikan sebuah pengalaman. Betul nggak Bu? Betul banget. Terus sama ini, kalau misalkan pengen punya prestasinya dalam bidang tertentu, jangan pernah malu untuk bertanya, menggali ilmu ke pihak-pihak yang mungkin punya pengalaman lebih dalam bidang itu, begitu ya. Karena kita enggak tahu sumber belajar kita itu bisa dari manapun. Nah, dari orang di sekitar kita, bahkan dari orang yang enggak sengaja kita temui di pinggir jalan, bisa loh itu jadi sumber pembelajaran atau sumber ide untuk kita angkat menjadi sebuah prestasi. Berarti memang ya harus konsisten juga Bu ya, dalam artinya dalam membangun atau mengerjakan itu. Nah kemudian Bu Wulan, publikasi ilmiah ini kan bukan hanya tentang kita melakukan penelitian terus kita share gitu kan, tapi kan arti lain dari publikasi ilmiah itu juga tentang membagikan pengetahuan dan juga kontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan ataupun yang berdampak dengan bangsa dan negara. Kan betul begitu kan Bu ya? Betul. Nah dengan mempublikasikan hasil penelitian, menurut Ibu ciri-ciri artikel atau proposal yang mudah lolos dan mendapat hibah itu seperti apa Bu? Apakah ada kriteria tertentu ataupun syarat-syarat khususnya seperti apa? Mungkin bisa di-share supaya Sobat Ronggo juga mulai hari ini udah mencoba untuk mengerjakan seperti itu. Oke. Jadi seperti yang tadi di awal ya saya sampaikan, kalau kita mau ikut hibah, kita harus ikuti aturan dari penyelenggara. Nah, mau nulis artikel, kita ikuti author guideline dari jurnal sasaran kita. Nah, kemudian setelah kita mengikuti dari penyelenggara, misalkan kalau untuk hibah begitu ya, kita ikuti pedoman atau aturan yang diberikan penyelenggara, kita jangan lupa kita harus menyesuaikan dengan temanya. Nah ini contoh nih, boleh promosi nggak sih nih Pak? Boleh, boleh. silakan. Oke. Jadi Sobat Ronggo, jadi kebetulan banget ini kemarin ada sosialisasi dari Pertamina Foundation. Jadi Sobat Ronggo ini kan
Uniro adalah salah satu kampus mitra dari Pertamina Foundation, jadi Sobat Ronggo pasti tidak asing begitu. Ada sosialisasi program terkait PF Muda. Nah ini Sobat Ronggo ini kan generasi muda semua nih ya, kalau saya sudah nggak muda ini nggak bisa mengajukan. Pak Gigi bisa nih kayaknya. Nah ini tentang proyek sosial, teman-teman bisa untuk bikin proposal bidangnya di situ prioritasnya adalah energi dan pangan dan ada 7 isu prioritas lain, misalnya pendidikan, UMKM, lingkungan dan beberapa. Nanti bisa dicek lebih lanjut di webnya Pertamina Foundation. Nah, ditentukan di situ tuh temanya utama adalah energi dan pangan. Kalau kita pengen lolos, kita harus mengangkat ide-ide yang memang di tema yang diangkat. Oke, yang berkaitan ya Bu betul. ya. Atau misalkan nih dari nggak jauh-jauh nih Sobat Ronggo, dari Pemda ada program tuh Bernova nih, deadline-nya besok tanggal 20 April. Nah silahkan kalau mau ikut. Itu sudah ditentukan temanya misalkan agribisnis dan energi baru terbarukan. Nah jadi kita jangan bikin tema atau yang kita angkat di proposal kita itu sesuatu yang jauh. Jadi memang temanya apa yang diutamakan di situ, nah kita ikuti begitu. Karena nanti pasti ada prioritasnya, ada nilai plusnya, penilaiannya juga kemungkinan kalau misalkan ada prioritas, ada nilai tambah, kemungkinan untuk lolos juga akan semakin tinggi. Sama seperti jurnal, ada fokus and scope ya Pak Gigi ya, pasti familiar banget. Misalkan jurnalnya temanya adalah tentang matematik murni. Jadi teman-teman, saya juga matematik kok Bu, tapi pendidikan matematik, nah itu sudah 2 hal yang berbeda. Jadi kalau fokus and scope-nya sudah beda, biasanya akan di-reject oleh editornya begitu. Jadi satu, ikuti aturan atau panduan yang diselenggarakan oleh penyelenggara hibah atau kalau pada artikel ilmiah dari author guideline atau template dari jurnalnya. Kemudian jangan lupa fokus and scope-nya, temanya harus sesuai dengan penyelenggara. Nah itu kalau jurnal Bu ya, tadi kan Bu Wulan sempat menyinggung terkait Sobat Pertamina ya, Pertamina Foundation itu ya. Nah kalau semisal Bu itu kan tadi temanya apa Bu, 2 tema besarnya? Yang tema besarnya adalah ketahanan pangan dan energi, tetapi ada 7 isu yang lain yang juga bisa masuk. Ada pendidikan, ada lingkungan, UMKM, kemudian pangan, energi, yang 2 lagi apa saya lupa, nanti bisa dicek di webnya gitu. Pertamina Foundation ya. Nah kalau semisal Bu ya, kita mengincar yang tema skopnya yang tadi pangan energi. Nah ternyata Sobat Ronggo ini dari prodi yang gak ada sangkut pautnya gitu, itu kira-kira bisa nggak Bu? Nah kalau itu kembali ke penyelenggara. Nah kayak misalkan kayak contohnya di PKM itu kalau PKMK misalkan produknya komoditas yang diangkat adalah jamu, tapi yang angkat adalah teman-teman atau Sobat Ronggo dari prodi komunikasi misalkan. Nah kan di komunikasi ini kan basic ilmunya nggak ada nih, diajari bikin jamu, nah kayak gitu ya. Tapi kalau dari pihak di panduannya disebutkan bahwa untuk PKMK ini bebas, tidak ada batasan harus sesuai bidang ilmu, ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan untuk riset, saya pengen pengembangan etnofarmaka tentang jamu, riset. Tapi saya dari prodi komunikasi, nggak ada teman-teman dari biologinya atau pendidikan biologi sama sekali. Peluang kecilnya akan lolos, peluang lolosnya akan kecil. Kenapa? Karena nanti ada metode penelitiannya. Nah ini teman-teman dari komunikasi, Sobat Ronggo dari prodi komunikasi, pernah nggak dikasih kuliah metode penelitian tentang bikin jamu? Nah kan gitu. Jadi kembali ke ketentuannya. Baik, gitu. Berarti memang kalaupun kita ikut seperti itu gitu Bu ya, jadi harus dibaca betul-betul terkait fokus dan skopnya seperti apa ya. Sama kalau misalkan ini kayaknya bisa kolaborasi multidisiplin Pak. Jadi nggak harus teman-teman Sobat Ronggo dari prodi ilmu komunikasi, saya bestinya dari prodi komunikasi aja nih Bu, nggak mau dari prodi yang lain, ya jangan. Karena kalau misalkan yang mau diangkat ini butuh keahlian dari prodi yang lain, nah diajak aja berkolaborasi, ya? Betul, gitu. Kayak seperti dosen kan juga begitu ya Pak ya. Harus berkolaborasi dengan dosen prodi atau bidang ilmu lain. Ya. Nah dengan mempublikasi hasil penelitian tersebut, itu bagaimana sih Bu supaya tidak mudah untuk diplagiasi oleh orang lain atau penulis lain? Oke, bicara tentang plagiasi, kalau mau aman biar nggak diplagiasi kita patenkan Pak. Ya cuman itu kalau kita bicara paten prosesnya agak panjang. Jadi mungkin yang sederhana atau yang bisa cepat itu kita daftarkan hak cipta. Jadi di hak ikan begitu ya. Nah kalau paten itu prosesnya panjang, bisa makan waktu lebih dari setahun untuk prosesnya. Kita bisa granted dapat
hak paten itu. Cuman kalau misalkan kita sudah mempublikasi hasil riset kita, artinya kita mengizinkan publik untuk membaca dengan catatan kalau kita berpedoman pada etika akademik, ketika misalkan hasil riset kita disitasi oleh orang lain, maka kita harus dicantumkan sebagai sumber rujukan, begitu kan, ya Pak ya. Betul. Jadi itu kalau memang tidak berkenan, kita bisa mematenkan, atau ada jurnal-jurnal internasional itu yang memang membatasi. Jadi aksesnya nggak bisa diakses secara bebas. Jadi misalkan kayak kita pengen mengakses beberapa jurnal yang terindeks Scopus gitu kan, kadang harus berbayar, harus berlangganan. Nah itu cukup membantu membatasi, jadi nggak terlalu ini. Oh, jadi memang beberapa jurnal juga membatasi, dan kalau ingin kita melihat artikel yang dipublish jurnal itu harus berbayar, Bu ya? Ada, jadi kita kan banyak tuh, ada dari terutama yang terindeks Scopus, BOS kayak gitu, banyak juga yang kita kalau mau akses harus akses through your institution gitu ya, atau purchase PDF gitu kan, yang dicantumkan di webnya hanya abstraknya saja. Nah, berarti untuk supaya tidak mudah diplagiasi tulisan kita harus hakikan, Bu ya? Bisa dihakikan kalau misalkan itu adalah sebuah produk riset atau sebuah formula yang kita peroleh dari produk riset, juga bisa kita daftarkan hak paten. Berarti nggak ada nggak ada ketentuan keilmuan artikel itu untuk dihakikan. Misalkan cuma sekedar riset biasa kayak sosial humaniora kayak gitu kan, tidak membuat produk. Itu banyak banget. Tergantung kita mau pilih, ini masuk yang mana nih. Misalkan kita hanya sekedar bikin poster dari riset kita saja sudah bisa kita HKI-kan. Cuman kalau paten itu yang standarnya agak tinggi. Oh, jadi kayak dia butuh produk juga, Bu ya. Jadi kalau paten itu memang kita harus menunjukkan ini benar-benar ada yang baru nih. Kalau misalkan kita sesuatu yang baru itu kan nggak mesti semua baru, bisa jadi itu sudah pernah ada kemudian kita modifikasi. Nah, kita tunjukkan yang lama itu sudah pernah dipatenkan seperti ini, punya saya begini, sehingga beda yang sudah ada, yang sudah terpatenkan dengan saya ini. Karena kalau sama nanti kita harus bayar royalti nih yang punya paten, betul, kan gitu ya. Jadi kalau untuk supaya tidak kena plagiasi maka dihakikan. Nah, ngomong-ngomong masalah haki, berarti Uniro ada, Bu? Ada, kita punya sentra HKI. Kita punya sentra HKI di bawahnya Lemlit. Nah, ada Bu Risma nih Sobat Ronggo, kalau mau punya karya, mau didaftarkan hak ciptanya atau hak patennya bisa dibantu sama Bu Risma di Lemlit. Nah, jadi buat Sobat Ronggo yang mau hakikan bisa langsung ke Lemlit ya, betul, Bu ya? Bisa di Lemlit dicari, namanya Bu Risma, Ketua Sentra HKI kita. Nah, dari program produk penelitian dan juga pengabdian masyarakat, Bu, yang selama ini Bu Wulan ikuti, Bu ya. Kira-kira menurut Bu Wulan yang sulit atau mungkin perjuangannya itu butuh berdarah-darah gitu ya, penuh dramatis. Nah, itu tentang apa, Bu? Atau seputar tema apa? Ini maksudnya tentang pengalaman saya pribadi atau secara umum? Secara umum boleh, secara pribadi boleh, supaya bisa menambah wawasan juga Sobat Ronggo di sana. Kalau kita bicara secara umum, semua bidang itu berdarah-darah. Nah, ada perjuangannya masing-masing karena saya tidak ingin mendiskreditkan bidang tertentu karena masing-masing itu pasti punya skala perjuangannya masing-masing. Ibaratnya kayak di bidang saya harus berdarah-darah ketika saya di lab cari data. Nah, menganalisis kayak gitu-gitu dengan peralatan dan reagen yang harganya cukup menguras kantong begitu. Namun kalau misalkan saya mau bilang teman-teman sosial enak nih, nggak butuh alat dan bahan, nggak butuh beli reagen, tapi butuh narasumber. Nah, narasumber kalau misalkan orang penting nih, untuk beliau bisa mengiyakan mau jadi narasumber kita ini juga nggak mudah, bisa berdarah-darah juga itu kan ya Pak. Nah, bener. Kan setelah nih saya mau jadi narasumbernya, lanjut berikutnya berdarah-darahnya menschedulkan di antara jadwal beliau yang padat ini juga nggak mudah. Jadi saya rasa memang semua bidang itu ada perjuangannya. Nah, yang paling susah itu sebenarnya memulai. Nah, di awal ya, kadang kita sudah punya niat tapi berhenti di pahala niat karena tidak direalisasikan begitu. Setelah sudah jadi, menjaga supaya semangat kita sampai menyelesaikan suatu program, itu juga butuh berdarah-darah Pak, karena kadang kita tergoda dengan kesibukan yang lain, akhirnya
aduh ini ada deadline yang lebih mepet nih, yang ini ditinggal dulu, akhirnya ujung-ujungnya ini juga jadi deadline juga begitu. Iya. Jadi semua tahapan itu ada perjuangannya, semua bidang ada perjuangannya. Berarti memang walaupun tujuannya sama di akhir tapi jalan berbeda juga penuh rintangan Bu ya. Betul, masing-masing rintangannya beda-beda itu Iya, tadi. kalau yang lain lewat darat, yang satu terbang. Betul. Jadi tapi tetap tujuan akhirnya adalah bisa penelitian atau publikasi dari hasil penelitian itu ya Bu ya. Betul. Kemudian terakhir Bu Wulan, sebelum kita tutup di episode ketiga kali ini, mungkin ada pesan atau motivasi untuk Sobat Ronggo di luar sana dari Bu Wulan sendiri. Oke, Sobat Ronggo. Jadi kalau temanya karena hari ini adalah terkait tips and trik lolos pendanaan PKM atau lolos publikasi di artikel ilmiah, saya pengen kasih pesen nih buat teman-teman Sobat Ronggo. Jadi teman-teman jangan pernah merasa kecil. Artinya teman-teman itu punya potensi. Jadi teman-teman semua itu punya potensi, kenali potensi, dan kalau pengen lolos pendanaan di PKM atau dapat insentif atau bisa diterima artikelnya dipublikasikan, harus dimulai dan diselesaikan, karena proposal yang baik, artikel yang baik itu adalah artikel yang selesai. Nah, betul. Kalau dimulai doang diangan-angan, nah itu nggak selesai juga tidak akan menjadi bagus meskipun idenya luar biasa keren. Jadi harus dimulai dan diselesaikan. Betul. Jadi kata-katanya berasa ingat waktu dulu zaman kuliah Bu ya. Skripsi yang selesai adalah skripsi yang dikerjakan betul. Skripsi yang baik adalah skripsi yang diselesaikan begitu ya. Betul, karena kan memang mau bagaimanapun kita memulai, artinya kita kuliah juga ini sudah mulai dari pendaftaran, maka harus diakhiri dengan lulus. Begitu Bu ya. Begitu juga di proposal dan juga penelitian harus dimulai dengan niat, kemudian dikerjakan dan diselesaikan. Walaupun nanti seperti apa kita lihat prosesnya dulu ya Bu ya. Nah baik Sobat Ronggo, itu dia akhir dari episode ketiga di program Cikita, cerita kita bersama Ibu Sri Wulan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Wulan yang udah hadir menyempatkan untuk podcast bersama ya di program Cikita di tengah kesibukannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Wulan. Dan semoga terus sehat selalu. Amin. Dan apalagi Bu, mungkin Bu Wulan bisa bantu doa, saya aminkan. Oke. Nah, karena tadi saya bilang kesibukannya sedang menyiapkan untuk program-program Belmawa ya. Betul. Harapannya doanya ini teman-teman Sobat Ronggo semua untuk PKM sudah kita mulai lebih awal Pak Kiki. Jadi kita sudah ada klinik sampai 3 kali kalau nggak salah. Nah, harapannya tahun ini dari Sobat Ronggo jumlah proposal yang didanai jumlahnya lebih banyak. Amin, begitu. amin. Kemudian untuk program-program yang lain pun juga harapan kami Sobat Ronggo bisa mengoptimalkan potensi diri. Monggo silahkan kalau mau sharing sehingga nanti hasil yang bisa didapat juga lebih optimal. Terus karena momennya adalah bulan Ramadan, jadi doanya adalah semoga puasa kita lancar, kemudian diterima oleh Allah, menjadi ladang pahala bagi kita. Amin. Terima kasih Bu Wulan. Sama-sama. Baik Sobat Ronggo, semoga episode hari ini dapat menginspirasi dan juga memotivasi Sobat Ronggo di luaran sana ya, dan bisa mengambil segi positif dalam hidup kita. Jangan lupa Sobat Ronggo untuk subscribe, like, dan juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di episode Cikita berikutnya. Bye.